Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya akan membahas tentang soal peta lokasi dan cara mengerjakannya. Saya dulu pernah di part 1 dan untuk yang sekarang kita lanjutkan. Mohon maaf lama tidak upload lagi. Jadi biasanya untuk soal peta lokasi ini biasanya digunakan pada lomba LT2, LT3 di daerah Kabupaten Tasikmalaya. Biasanya seperti ini, kita lihat soalnya. Tapi sebelum kita lanjutkan, yang harus kita punya itu yang pertama kita harus ada pensil, selanjutnya penggaris ya. Selanjutnya jangan lupa ini yang utamanya adalah busur derajat atau kita kalau dalam pramuka itu disebut protektor, dan selanjutnya HPS ya. HPS itu adalah alat-alatnya. Semoga kalian bisa mengerti ketika dengan mendengar penjelasan dari saya. Untuk yang pertama itu ada dua model ya. Ada yang dua model, ada seperti ini A sampai B 50 meter, ada ya 10 derajat, ada A, selanjutnya A ke C, A ke D, A ke E gitu. Ada juga yang gini nih, ada A ke B, B ke C, C ke D, D ke A lagi contohnya. Tapi untuk hari ini saya akan menjelaskan versi yang pertama ini. Versi yang pertama, dan untuk skalanya kita ambil kalau biasanya soal dari sana contoh skala 1/1000 ya. Berarti kalau skala 1/1000 itu adalah 1 cm, di sini adalah 10 atau ada maaf. Jadi mohon maaf, 1 cm di sini adalah 1000 cm di kenyataan. Seperti itu. Ya, kita lanjut. Untuk hal pertama yang harus kita siapkan ya biasa HPS. Langkah pertama yaitu kita harus membuat arah dulu nih. Contohnya ini HPS kosong nih. Nah, ini HPS kosong contohnya ya. Atau yang ini saja supaya ada soalnya langsung. Jadi hal pertama itu yang harus kita siapkan adalah penggaris dulu sama ini pensil. Ya, untuk yang pertama itu kita harus tentukan nih arah utara, mau ke sini kah, mau arah sana, mau arah sini, tapi kita ke atas dulu nih. Ke atas saja lah supaya gampang. Ini kita garis dulu di sini gini. Ini adalah arah. Nah, gitu. Dan gini saja. Nah, ini adalah utara. Jadi ke arah sana itu adalah utara. Jika tidak ada arah utara, maka nanti peta lokasinya adalah salah. Selanjutnya di sini di busur derajat atau protektor ini ada arah U. Lihat, U itu adalah 0 derajat. Harus ingat di dalam arah bahwa U itu adalah 0 derajat. Gitu langkah. Jadi langkah pertama kita sudah selesai. Itu ini langkah pertama nih adalah membuat arah mata angin, yaitu pertama kita buat arah utara. Selanjutnya lihat soal nih. Di soal itu ada yang pertama itu adalah A sampai B 50 derajat, 50 meter 10 derajat. Ulangi, A sampai B 50 meter 10 derajat. Langkah yang pertama kita harus perkirakan dulu nih, kalau A ke B nih 10 derajat sebelah mana gitu. Maka langkah pertama itu, langkah kedua maksudnya, langkah kedua itu kita harus buat titik nih. Di mana saja, contoh di tengah boleh, di sini. Nah, sebelah sini kita buat titik. Titik ini adalah kita sebut ini adalah titik A. Maka titik A. Nah, titik A. Nah, selanjutnya langkah yang kedua
kita sekarang menggunakan busur derajat atau protektor nih. Tuh, ada utara. Ada di sini 10 derajatnya. Yang pertama harus kita lakukan adalah simpan di sini itu kan ada titik pusat nih. Nah, ada titik pusat. Titik pusat ini disimpan di titik yang A tadi. Yang A ini. Jadi titik pusat yang ini yang ada di sini harus tepat di titik yang ini. Jadi seperti ini tuh. Simpan. Itu kan ada titik, maka simpan seperti ini. Ya. Apa gunanya ini nih? Nanti saya jelaskan. Sekarang langkah selanjutnya setelah ini di titik pusat di titik A tadi, sekarang silahkan U di dalam protektor harus sama dengan arah U yang ada yang kita buat tadi. Jadi U di sini harus sama dengan U yang ada di kertas. Makanya arahnya harus sama nih. 0 derajat ini adalah utara. Selanjutnya tadi itu A sampai B, ya. A sampai B itu adalah 50 meter tadi. 10 derajat. Langkah pertama kita cari dulu nih arah 10 derajat. Mana? Nah, gunanya ini apa nih? Gunanya benang ini adalah kita menarik ke derajat tersebut. Ini contoh kan 10 derajat nih. Ini kan ada di bawah nih. Tuh, ada benang di bawahnya. Nah, tuh, ini kan 0 derajat ya ke U, lurusan U. Maka kita selanjutnya adalah cari yang dalam soal A sampai B 50 meter 10 derajat. Berarti cari nih 10 derajat di sini. Harus lurus dengan garis nih 10 ada tah. Nah, itu kan ada gini. Setelah itu, setelah kita di 10 derajat, maka di sini kita harus pakai titik nih. Nah, di sini. Tuh, ini kan 10 derajat. Ya. Ini adalah titik B. Ini adalah titik B. Setelah itu, ambil. Sekarang kita gunakan skalanya. Ini sudah kita ketemu, ini adalah 10 derajat. Gitu. Maka kita skalanya sekarang 1/100. Tadi kan A nih. Tadi A ke B itu adalah 50 meter. Berarti kalau kita menggunakan ini 1 cm itu adalah 1000 meter. Sedangkan 1000 meter adalah 10 kilometer. Ya. Ya maaf, 1 cm itu berarti 10 meter. Mohon maaf, ulangi, bahwa tadi itu kan A sampai B 50 meter. Di sini skala 1/1000. Berarti 1 cm itu akan berbanding 10 meter. Berarti kalau 50 meter berarti kita hanya perlu membuat 5 cm gitu. Ya, sekarang lihat nih. Ini kan dari titik A nih tadi. Sekarang kita cari yang 10 derajatnya tadi, yang titik 10 derajat berarti ini. Nah, ini ya, titiknya harus sama nih. Tuh 10 ini dari A. Tadi bahwa ke A ke B itu adalah 50 meter berarti 5 cm. Kalau 1/1000, 1 cm itu adalah 10 meter. Berarti kalau 50 meter itu adalah 5 cm. Dari sini berarti 5 itu di sini. Nah, maka tarik ke sini. Tuh. Ya, tarik ke sini. Nah, ini adalah garis. Ya, ini ketemu kita. Ini adalah titik B-nya. Berarti yang ini kita hapus ya. Saya sengaja tidak hapus supaya ini adalah supaya ketemu nih bahwa ini salah tadi. Selanjutnya kita lanjut nih soal nomor 2-nya. Ini 1, 2. Nomor 2 adalah A sampai C itu adalah 75 meter 90 derajat. Kita ulang. A sampai C itu adalah 75 meter 90 derajat. Langkah pertama itu kita titik pusat ini harus ya, titik pusat A ini tetap di titik A. Soalnya kan tadi A sampai C. Berarti titik A yang U ini harus tetap ke arah utara nih. Gitu. Supaya gampang, yang tadi 10 derajat
harus samakan juga di sini supaya gampang, supaya tidak berubah antara U tadi ini. Setelah itu maka kita cari 90 derajat, kan tadi 90 derajat ya. Maka kita cari nih ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Berarti ini 90 nih. Biasa ditarik benangnya di 90. Setelah tarik benang 90, kita di sini tanda ini. Ini adalah 90 derajat. Nanti setelah itu ambil lagi. Tadi A ke C itu adalah 75 meter. Berarti kalau seandainya 1 berbanding 1000, berarti 75 meter itu adalah 7,5 cm gitu. Ngerti? Berarti kita cari ini titik A. Lihat, ini titik A kan dari 0 kita ke, jangan lupa ini harus lurus dengan yang 90 derajat tadi nih. Ini titik 90 derajat, ini harus di sini. Setelah itu ya, setelah itu maka kita di sini cari 7, berarti 1 2 3 4 5 6 7. Setelah di sini berarti ya titiknya ya. Gitu. Berarti yang ini tadi salah. Nah, ini 7 berarti ini itu 90 derajat. Dari sini ke sini yang titik kedua yang benar, maka di sini garis ke 90 ya di sini nih. Yang tadi titik. Ngerti? Kita lanjut A, D. Lihat A sampai D 100 meter 135 derajat. Sama saja. Ini simpan yang tadi itu, yang ini disimpan di titik A. Ya, simpan di titik A, dan 10 ini yang jadi acuan supaya tidak belok-belok itu adalah 10-nya. Samakan lagi. Ini 90 tadi, berarti sekarang cari yang 103. Kita pajukan dulu nih. Kita cari yang 135. Nah, berarti 130, 135 di pojok nih. Nah, di pojok di sini. Ini kan 135 derajat. Nah, dari sini kita tarik nih ke sini. Berapa cm tadi? Itu adalah 100 meter, berarti 10 cm. Kenapa 10 cm? Karena 1 meter itu 1 cm itu adalah 10 meter karena 1 berbanding 1000. Berarti di sini kita luruskan dulu, ingat ini dengan yang ini A. Lalu kita di sini dicari di 10. Wah, di sini berarti betulnya. Ini adalah D, titik D. Nah, dari sini kita ke sini garis saja langsung ya, garis nih gitu, garis sudah A B C. Nah, sekarang kita ke maaf, A B C D. Sekarang kita terakhir itu adalah E, 50 meter 250 derajat. Nah, biasa yang pertama itu kita cari dulu arah dulu nih. Cari arah, ingat utara ke atas, ini di titik A. Tuh, seperti itu, dan 10 menjadi acuannya supaya tidak berubah. Setelah itu cari kita yaitu 250 itu adalah di sebelah sini nih. Nah, kita luruskan dulu nih, pokoknya harus lurus nih, kalau gak lurus salah. Kita cek 250 derajat, berarti 250 derajat itu di sini nih ya. Tarik benangnya. Setelah tarik benangnya di sini tandai ini adalah 250 derajat. Setelah itu A ke D itu adalah 50 meter. Kira-kira berapa adik-adik? Ya betul, yaitu kalau A ke E itu adalah 50 meter, berarti di dalam mistarnya kita harus mengukur 5 cm. Kenapa? Karena 1 cm sama dengan 1000 cm. Nah, maka di sini harus 5 cm. Ambilnya gini tuh, 5 cm ini harus lurus nih sama ini. Tuh 5 cm lurus sama itu yang titik itu. Tuh yang titik yang tadi kita buat. Setelah itu maka kita garis nih. Nah, maka di sini adalah titik E. Nah, ini selesai sudah. Nah, langkah terakhir kita buat dari sini A ke supaya bagus, maka dibuat B ke C titik-titik ya.
seperti ini. Garis-garisnya sampai sini. Lalu dari sini kita ke titik C ke D ya, supaya ada, tapi garis-garis ya, jangan garis permanen, garis-garis saja seperti ini. Dari D ke ini titik E, sama dari D ke titik E sama garis-garis seperti ini, garis potong-potong ya namanya itu, tapi yang rapi gitu. Kok ini kan lagi ngonten jadi gak rapi, kadang-kadang udah rusuh. Selanjutnya E ke A, berarti E ke B seperti ini, kita garis-garis seperti ini. Cukup, sudah, ini sudah cukup nih. Ini adalah namanya peta lokasi. Peta lokasi. Dan jangan lupa adik-adik ya, di bawahnya itu kita harus menyantumkan yaitu skala 1/1000. Seperti itu. Ini sudah beres ya. Kalau kalian mau rapi-rapi silakan rapikan. Ini hapus ya yang ininya, karena biasanya di waktu, maka yang paling penting kebenaran gitu. Seperti itu yang bisa kakak sampaikan ya. Silakan tunggu, ini nanti akan ada peta lokasi versi kedua. Versi kedua mah dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke E, seperti itu. Kalau ini mah A, B, A, C, A, D, A, E, seperti itu. Jadi yang dihitungnya itu yang garis-garis ini. Cukup sekian dari kakak ya, mohon dukungannya, komen, subscribe, dan yang lainnya, share dan yang lain. Cukup sekian, salam pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.